Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kajian-kajian fikih kita, yakni pada kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, menyebutkan tentang hukum-hukumnya haid, hukum-hukumnya nifas, dan hukum-hukumnya istihadah. Kita akan jelaskan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Dimulai dari haid, kemudian nifas dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan yang akan kita bahas yakni tentang darah yang pasti atau biasanya ada pada seorang perempuan. Yang akan kita bahas pertama ini adalah darah haid. Al-haid, haid ini apa sih artinya? Haid itu adalah huwaddamul kharij lil mar'ati allati balagat tis'a sinina fa aksara ala sabilis siha fi awqatin makhsusah. Jadi arti dari haid itu adalah darah yang keluar bagi perempuan yang mana usianya sudah sampai kepada 9 tahun atau lebih, yang mana keluarnya darah itu dengan cara sehat, dan juga keluarnya darah itu pada waktu-waktu yang tertentu. Itu arti atau definisi dari haid, ya. Jadi darah yang keluar bagi seorang perempuan ketika umurnya sudah sampai 9 tahun atau lebih, yang mana keluarnya itu dalam keadaan sehat, ya. Dan keluarnya darah pada waktu-waktu yang tertentu. Kenapa kok sekarang perempuan haid? Ya, nah ini karena ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid itu adalah sesuatu yang sudah dituliskan atau ditetapkan oleh Allah kepada seorang perempuan dari kalangan manusia. Nah, sekarang kita membahas tentang haidnya. Famata ra'atil mar'atu allati balagat tis'a sinina fa aksara daman minal farji wajaba 'alaiha an tamtani'a minas shalah was saum. Ketika seorang perempuan melihat kepada darah yang keluar dari kemaluan depannya, usianya sudah sampai kepada 9 tahun atau lebih, maka perempuan ini wajib untuk tidak sholat dan tidak puasa. Nah ini, jadi ajarin nih, ini ilmu untuk istri kita, ilmu untuk anak-anak kita, ilmu untuk saudara-saudara kita yang perempuan atau saudari kita. Jadi seandainya ada perempuan sudah sampai usia 9 tahun atau lebih, melihat ada darah yang keluar dari kemaluannya, maka dia wajib untuk tidak sholat dan tidak puasa.
Dan juga wa yahrumu ala zaujiha wat'uha, juga haram bagi suaminya untuk melakukan hubungan badan. Nah ini pere dulu nih lakinya nih. Kalau istrinya lagi head, lakinya pere apa? Enggak ngelakuin hubungan badan. Libur dulu. Haram hukumnya bagi seorang suami melakukan hubungan badan, melakukan hubungan seksual yang mana istrinya dalam keadaan head. Ya, itu yang diajarkan oleh ulama. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, summa inistamarrat damu yauman wa lailatan ay arba'an wa ishrina sa'atan fa aksara tabayyana annahu damul haidi. Jika darah itu keluar selama sehari semalam, atau yang dimaksud dengan sehari semalam ini darah keluar selama waktu 24 jam, maka kategori darah itu dikategorikan sebagai darah haid, ya, yakni darah yang keluar sampai kepada waktu 24 jam, maka itu dikatakan darah haid. Dan sekarang wa inin qata'a qabla mudiyyi yaumin wa lailatin wa lam ya'ud fi muddati 15 yauman min zuhurihi tabayyana annahu damu fasadin. Sekarang jika darah haid itu terhenti sebelum 24 jam dan darah ini tidak kembali keluar dalam masa waktu 15 hari, maka itu bukan dikatakan sebagai darah haid, tapi dikatakan sebagai damu fasad, ya, dam fasad. Itu ketentuan di dalam haid atau di dalam mengenali darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Fayajibu 'alaiha qada'us shalah ay allati tarakatha wa qada'us shaum alladhi tarakathu. Dan seorang perempuan yang keluar dam fasad, maka sholat itu wajib hukumnya untuk dia qada, sholat yang pernah dia tinggal. Mengapa? Karena sebelumnya dia menyangka darah itu haid, ternyata bukan haid, dam fasad. Mengapa? Karena tadi darahnya tidak melebihi waktu 24 jam dan tidak kembali keluar darah tersebut dalam masa waktu 15 hari. Maka sholat yang dia tinggalkan karena itu bukan darah haid, dia wajib mengqadanya, dan begitu pun dengan puasanya. Sekarang amma idzan qata'a qabla al-yaumi wal lailah walakinnahu ada fil yaumi tsani aw ma ba'dahu ila tamami 15 yauman wa takammalat bil aid arba'un wa ishruna sa'ah fal jami'u haidun. Ya, jadi apabila darah haid itu terhenti sebelum 24 jam, namun ketika darah itu terhenti ternyata di hari kedua darahnya keluar, atau hari-hari setelahnya, semisal 3, 4, 5 sampai kepada 15. Ketika di total itu 24 jam lamanya darah keluar, maka darah itu seluruhnya dihukumi haid, ya. Jadi patokannya adalah darahnya keluar selama 24 jam. Kalau sudah 24 jam dan tidak melebihi 15 hari, maka itu dikatakan sebagai darah haid, ya. Sudah 24 jam tidak melewati 15 hari, maka itu dikatakan darah haid.
Tapi kalau kurang 24 jam walaupun masih dalam masa 15 hari, maka itu bukan dikatakan darah haid tapi dam fasad yang disebutkan dalam kitab ini. Sahabat Al-Burdah bagaimana? Kaum hawanya ini, kaum ibunya, harus dipahami ini tentang ilmu haid. Kenapa? Karena pasti berkenaan dengan seorang perempuan. Ya. Jadi itu ketentuannya. Bagaimana kok kita bisa mengenali ini darah haid dan ini dam fasad? Ya, jadi ada damul haid, ada dam fasad, ada darah haid, ada darah fasad. Bagaimana? Tadi patokannya adalah 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Itu. Kemudian sekarang yang akan kita bahas, berapa sih jumlah minim atau waktu biasa dan waktu paling banyaknya haid, dan ini akan dibahas oleh kita. Aqallul haidi yaumun wa lailatun ay miqdaruhuma wa huwa arba'un wa ishruna sa'a ma'attisalid damil mu'tad bihaisu law wudi'at qutnatun aw nahwuha latalawwasat. Jadi minimnya, paling sedikitnya darah haid itu keluar adalah seukuran lama 24 jam. 24 jam. Bagaimana kita tahu? Ya seandainya kalau ada kapas kita letakkan di kemaluan, maka dia masih kotor, kapas itu menjadi kotor, maka seorang perempuan itu masih dikatakan keluar darah. Itu waktu minimnya. Dan waktu biasanya masa-masa haid itu adalah situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Dan paling banyaknya haid itu adalah 15 yauman, yakni 15 hari. Nah sekarang ada ketentuan minimal, ada ketentuan maksimal. Seandainya darah itu kurang dari ketentuan minimal atau lebih dari maksimal 15 hari, maka itu bukan lagi dikatakan haid, tapi itu dikatakan istihadah. Ya, dikatakan darah istihadah atau darah penyakit yang kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka darah itu dikatakan darah istihadah. Ketika perempuan mengalami keluar darah istihadah, dia tetap wajib sholat dan juga dia tetap wajib puasa. Semoga ilmu ini penuh manfaat dan barokah. Insya Allah keterangan darah-darah yang ada pada wanita kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.